Ini kemarin juga ada petani yang ngobrol dengan saya, sama seperti Pak Rum. Ya, dia tidak beli, ya, tidak beli. Dia itu bilang, masalah tebuku ada satu lahan tebu saya ini tebu akhiran, sudah bunyi gak karu-karuan, randemen 8,5. 8,5. Itu petani yang kedua. Ini petani yang pertama ini. Ada juga petani kedua yang ngomong ke saya ini ya. Ini petani pertama ini. Randemen 8,5. Tapi tebu saya yang benar-benar resik ini randemennya cuma 7 berapa gitu loh. Jadi dia langsung bilang, saya nggak percaya sebenarnya dengan randemen itu ya. Ya, oke. Satu. Yang kedua yaitu tadi 9,5. Si jine sing tak rawuh temenan malah randomnya berapa gitu loh, jelek gitu loh ya. Nah, makanya itu kadang-kadang ya, tapi nanti ini kita sampaikan lagi Pak Rob ya. Jadi kok saya sekarang akhirnya jadi penasaran, kok setiap tahun PG itu selalu bilang kita disubsidi. Kalau disubsidi bangkrut itu sebenarnya ininya pabriknya itu. Kan kalau kita ingat ya tahun kemarin gitu kan, randemen kita dipatok kan, tahun kemarin kan kita dipatok tebu kan, begitu dipatok segini, sebenarnya randemennya itu enggak segitu, tapi di laporan akhir tahun PG itu PG Cukir itu untung kan. Kalau memang seperti itu kan mana subsidinya ya kan. Nah itu kan seperti itu. Jadi saya jadi kepingin belajar, maksudnya itu gimana sih PG itu pagi itu randemennya berapa sih. Saya jadi pingin tahu itu. Kemarin tuh agak pingin tahu saya, jadi sekarang ini saya jadi pingin tahu gimana sih ini sebenarnya tata ininya. Memang benar petani ini disubsidi atau tidak ya kan. Ini jadi saya kok jadi penasaran gitu loh. Sekarang itu jadi penasaran ya, karena hal-hal tersebut. Jangan-jangan dulu ketika di FTK minta randemen langsung muncul itu tidak bisa, itu karena ada sesuatu hal. Kan akhirnya seperti itu. Kan dulu seingat saya di FTK itu Mas Gali salah satu yang menyampaikan, dia kan minta Mas Gali dengan siapa, begitu di core sampel langsung keluar di core sampel itu langsung keluar berapa sih randemennya, nggak usah menunggu. Ada 2 orang yang saya ingat, Mas Gale dan Mas Husni yang menyampaikan waktu itu di FTK. Beberapa FTK mereka berdua ini selalu menyampaikan hal tersebut. Nah kok sampai sekarang kelihatannya belum ada ya. Follow up-nya terus ditambahi tadi ada petani yang juga WA ke saya dengan memberitahu, tolong cek nomor ini Mas Alek, namanya ini kontraknya bisa berganti-ganti tapi ini tolong dicek. Akhirnya saya cek, ya kan, ya pantas kalau seperti itu. Jadi akhirnya ya seperti itu. Jadi ya nanti ya juga kita tanyakan kenapa kalau di bawah KTM ini tinggi tapi di bawah ke PG Cukir rendah, atau mungkin ada yang tadi bertanya masalah kalau bono kontrakku dewi randemennya elek tapi letak randemennya bagus. Mungkin yang punya pengalaman seperti itu kok kita disampaikan biar kita tahu juga gitu ya. Kan itu ada beberapa hal juga ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi saya minta ya tadi buktinya yang valid biar kita nanti tidak mana ininya gitu ya. Itu seperti itu. Ya Pak. Ya, yang lain ada dikit Pak. Iya Pak, Mas Heri. Saya ini sebenarnya Pak
ngomong ini apa jenenge? Ini menendek, ini dulu aku nggak tunjukkan ada nomor truknya, pemiliknya, terus tempatnya, tanggalnya juga berurutan, itu mungkin masih satu tempat gitu. Kalau memang kita punya apa pertanyaan seperti tadi, tapi kita tambah bukti, kita ambil balik. Yang penting gini Pak, jadi yang kita untuk petani yang dituntut petani itu gini, kode benai. Jadi nek api kayak ono api, nek elek ya kayak ono elek. Itu loh, yang penting itu kuncinya di situ. Petani kalau api di kayak api, mesti nanti berlomba-lomba ke yang api itu. Terus kalau sekarang kan nggak ada pembuktian, yang jelas banget. Api munculnya belum tentu api, elek munculnya ya belum tentu. Jadi ada yang jelas itu, ada garis pembatasnya itu Pak, yang diminta petani seperti itu. Kalau saya itu objektif Pak, kalau memang sana itu nggak bisa, ya kita ngomong seperti itu. Biarpun rapat dulu waktu rapat pun saya pertanyaan seperti itu di PG itu Pak. Ini api kan api, elek kayak elek. Jadi petani mungkin nanti berlomba-lomba untuk yang baik, kan? Mungkin untuk berlomba-lomba yang baik. Seperti itu Pak. Nanti sampaikan seperti itu nanti di RTKP. Terima kasih Pak. Ya. Ya insya Allah nanti akan kita sampaikan. Ya, monggo saya nanti jadi dari Mas Heri berikan hak petani sesuai dengan apa yang dia kirimkan. Ya. Monggo, Gus. Ngapunten, dari tadi kita membicarakan redumen. Tapi kemarin saya itu nemu ngapunten di depan family itu bergurau dengan Mas Awon itu tebu pangkat gede. Nah, tebunya tidak terlihat, yang terlihat gadulnya. Nah, kalau kita membicarakan bukti, mohon maaf, saya tempo hari ngecek ke seorang korban. Waktu itu rendemen kalau nggak salah 10,22, nggak tahu atas nama siapa juga. Fotoan, nek sing rendemen apa itu tebune resi, alus, tak kemplit, tak ayu. Hasil rendemen kalau elek itu tebu karo daguke itu akeh daguke tak piye. Daripada kita membicarakan rendemen tidak ada solusi. Jadi hari ini kalau rendemen 9, berapa tebu itu resi, ayu. Tadi saya juga cerita dengan Cak Mahil, aku udah ikut 8,77 yang pagi, yang sore 6,86, masih satu kebun, sagalem. Dari 8,77 turun ke 6,8, lebih baik 6,8 yang ke 7,2 saya terima itu daripada 8,7 turun ke 6,68 saya tidak terima. Pak anjloknya waduh, kata Pak Ruk yo tak pupuk yo ZA yo tak klentek. Jadi mungkin kita bisa apa ya, meminta foto ketika rendemen itu bagus, tebune koyo apa gambar. Mohon maaf, mungkin ada yang dari petani di grup petani Biwat tempo hari sama guyonan kan kilo tebu koyo bibit tebu koyo ini. Kita tidak nyebut siapa pemiliknya. Itu digolong Mas Ale, itu dapat rendemen 8,11. Sedangkan yang nge-share koyo Jono itu diperlakukan untuk tutup itu halus, bila perlu kayak di kertas gosok. Tapi lihat rendemennya karena dengan yang seperti digulung itu tadi, malah gurauannya sing pocong dan selain sebagainya itu dengan rendemen 8. Kalau kita mencari bukti kan kita tidak bisa, kecuali lihat gambar tebu, jadi tebunya digulung rendemennya 8. Jadi tebunya posisi di kertas gosok rendemennya 7. Kenapa? Mungkin kita bisa minta foto dengan rendemen yang bagus dan rendemen yang jelek. Mungkin mohon maaf karena di sini juga ada grup petani tebu arta di grup kilo rendemen apik gambare tebu ini, rendemen elek gambare tebu ini. Berarti nanti sih dilus ke kertas gosok metune elek bahasa anu blake mbing gitu aja ya.
Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sulit kalau mencari bukti, ya kan, secara langsung. Tapi sebenarnya kalau kita mau ya bisa aja sih cari. Ini saya kasih clue-nya mungkin ya. Cari aja yang paling banyak masuk, yang rata-ratanya bagus. Di situ bilang aja, saya minta ini lihatkan CCTV-nya, kan ada CCTV itu. Setiap print kan ada CCTV, benar nggak Mas Heri? Gitu aja. Lihatlah, kan nggak mungkin petani itu, ya saya nggak tahu loh ya. Tapi setahu saya di atas 10 print itu jarang sekali petani cukir yang kebunnya sendiri di atas 10 print, ya kan? Ya saya kira jarang lah. Kalau memang seperti itu ya gampang. Itu tadi coba namanya tebu Alexander, maksudnya banyak. Alexander ini bukan petani ya, contoh namanya Widodo, guru saya itu kan, wah, tiba-tiba dia punya kontrak banyak setiap hari ya, walaupun ganti-ganti, tapi kan ada masanya kan seperti itu, ya kan? Tidak aja itu, si coba ribut ini kok randemennya rata-rata 7,6. Coba 20 rit ini saya ingin lihat saya ingin lihat gambarnya, kan bisa seperti itu. Nah, ya. Itu kalau kita mau nyari bukti sebenarnya ya bisa seperti itu ya caranya. Nanti seperti itu ininya dulunya. Tapi yang jadi masalah, yang saya lihat yang jadi masalah ketika SGN masih mengadakan jual beli tebu, yang diminta petani itu pasti susah. Gimana? Wong Lestari cek nunggu tebu apa aja dituku 72. Lalu aku nang cukir kok api-api. Kan seperti itu. Jombang bisa beli ketika kemarin kita masih 67, selentingannya Jombang bisa 69, ya kan? Saya pernah ketemu dengan Pak Hendri, saya bilang, kan pabrik memang rugi, tutup aja lah Pak, ngapain pabrik rugi dipertahankan? Kalau namanya pabrik rugi, dia kan tetap giling, kalau tetap giling kan butuh pasok. Ya seperti Lestari sama pabrik gula Jombang ini kan butuh pasok terus, pasoknya sendiri kan kurang, tebu sendiri. Akhirnya kan beli dari mana-mana. Ya kalau tidak, ya gini lah Pak, Lestari itu nebang mungkin bulan 9 baru mulai nebang, ya kan? Jombang baru bulan berapa? Nebang bulan 8 sampai 7 sampai 8, habis itu berhenti, ya kan? Lestari 8 sampai 9, tapi ya itu. Tapi tadi kalau mencari bukti bisa seperti itu, Gus Said, ya. Nah coba nanti dengan siapa kita aja seperti itu. Jangan, kalau Pak Heri susah, ya kan? Ya kan sebenarnya ya seperti itu, ya itu bisa, itu sebenarnya bisa. Ya cuma sekarang kontraknya itu siapa? Nah, nanti kita minta saja. Di sini kita minta semua KPTR harus ada satu semua, kita bisa melihat, iya kan? Kan seperti itu aja sebenarnya, ya kan? Kalau enggak kan ya sudah kasih pembeli berapa minimalnya kan sudah, biar orang-orang sudah itu seperti itu, biar umpamanya ya sudah pokoknya kamu saya kasih randemen 7,3, kalau mau cepat ya dijual, tapi kalau enggak kamu uangkan, nanti kira-kira jadi uang
7,3 lah. Seperti itu kan ya beres mungkin masalahnya kan. Tapi yang jadi masalah kan ada yang bisa membeli dengan mahal, ada yang apa namanya, nah ini kenapa itu kan ya. Jadi nanti mohon kalau ada info-info, kalau memang tidak bisa disampaikan di forum, bisa WA saya, atau memang biar bukti-bukti itu kita ada, ya, biar tidak jari ini, ya, itu seperti itu. Ya mungkin yang lain. Penetapan R yang tidak sesuai dengan fisik tebu petani ini memang sudah lama. Sebetulnya kalau pabrik gula itu mau fair, sedikit fair untuk menghilangkan kegelisahan yang model gini nih. Jadi umpama sekarang petani A di wilayah B menebang di titik kebun satu kebun, ini diberi tanda bahwa ini kebun, umpamanya kebun gebang dari wilayah Diwe di desa Bulurejo. Satu peta ini luasnya sekian. Dengan kata lain, umpamanya ini Botorong atus diperkirakan ya 5 ring atau sekitar 300 kintal. Ini pabrik berkewajiban rendemen satu kebun ini mirip gitu loh. Tidak kok 85 besoknya dengan kebun peta yang sama besoknya 6,2 jumlah ini mungkin itu sedikit mengurangi kegelisahan petani karena sekarang kalau sudah parut aja ya sudah cukup bersolo dengan jumlahnya tebu dari yang dikirimkan dengan peta yang sama, selisih rendemen yang jauh itu kan Pak Aruf kan ya petani tebu saat ini, tapi juga pernah menjadi pejabat pabrik gula tentunya kan, apalagi digiling sakmene, faktor rendemen sakmene, macam-macam yang namanya pekerja tahu persis lah. Tapi yang jelas sebetulnya pabrik gula ini kalau dulu itu berunding model dulu sampai kita ini sampai tak ngerti yang namanya faktor rendemen, suhu rata-rata. Kemudian kalau sudah Juli Agustus itu pejabat pabrik gula dulu tidak ada rendah gini kok. Rendemen itu biasanya ya ini rendemen puncaknya di titik bulan Juli Agustus. Itu tambahan dari saya, mungkin nantinya kalau menjadi serapan aspirasi dari petani yang bergabung di Harta bahwa pabrik gula setidaknya memperbaiki kinerjanya dengan jalan rendemen satu peta itu ojo teman-teman jomplangi, mungkin bahasa sederhananya begitu. Tapi juga kita sudah tahu jawabannya bahwa setiap titik rate yang dikirim, titik rate yang dikirim itu juga beda gitu loh. Yang satu sehat, sing sak kotak sak rate iki dipangan gayas, ya bisa kok alasan begitu. Jadi gimana ya, banyak masalahnya para bapak. Tapi ya memang kita harus tidak henti karena ya memang begini untuk memperjuangkan hak-hak kita itu di hadapan mitra kerja pabrik gula kita itu harus selalu disuarakan. Yang penting kita terus bekerja dengan baik dan bersuara, apa yang menjadi kemauan kita suarakan aja. Kita harus tahu bahwa di era di bawah tahun 2000 atau di bawah tahun 98 itu tetes itu baru 2 kilo. Kemudian bagi hasil itu ya 60-40. Kemudian sampai dengan bagi hasil yang model sekarang ini itu tidak cuma-cuma diberikan oleh pabrik gula kepada kita, tapi melalui perjuangan yang cukup keras. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya Mas Arek. Pak Wandi. Terima kasih. Saya tanya masalah harga pupuk paket yang kemarin sudah saya terima itu harganya berapa, dan kalau memang koperasi menyediakan pupuk itu dengan harga
Itu aja Mas Alek. Kalau ada misalnya saya dipotong pupuk senilai 60 juta, tapi saya ambil pupuk senilai 50 juta. Nah, ini untuk pengambilan yang 10 juta ini harus seperti apa? Apakah bisa langsung saya ambil atau pakai cara bagaimana? Itu untuk sisanya Mas Alek. Dan terima kasih perjuangan Mas Alek, perjuangan koperasi apa yang mana di sini sebagai contoh-contoh lembaga yang lain. Dalam arti contoh untuk pembayaran DO gula maupun kredit harta sudah melayani maksimal kepada petani, termasuk saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih dengan pelayanan koperasi apa terhadap petani yang maksimal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kinerja kawan-kawan bisa diapresiasi dengan Bapak Suwanti Nadia. Terima kasih. Insya Allah kami berusaha yang lebih lagi. Mengenai pupuk, memang ini pupuknya sebenarnya pupuk PMK itu sudah kita kurangi dari jatah tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu kan sebenarnya jatahnya 1 hektar 9 juta, kita 4 juta. Tapi banyak juga akhirnya yang keberatan. Akhirnya tahun ini per hektar itu sebenarnya hanya 2 juta. Ya, kalau dia per hektar 1.950 lah. Ini kita itu apa namanya potongannya per hektar, dan itu ya sangat sedikit sekali, ya kan, pupuknya sangat sedikit sekali. Jadi apa namanya, ya itu kita harapkan memang diambil pupuk. Karena apa? Takutnya biar kita tidak ada masalah di kemudian hari, ya itu seperti itu. Tapi tahun depan saya inginnya kita sudah paket PMK itu tidak ada pupuk, sudah khusus biaya garam saja, ya kan? Ya karena susah kita nanti, ya itu kita usahakan seperti itu tahun depan. Jadi kita harapkan ya bapak-bapak tetap mengambil pupuknya, karena memang juga biar kita aman semuanya. Nanti ketika ini kok nggak dibelikan pupuk, ya kan? Nah, nanti kita yang kena, ya itu yang pertama seperti itu. Terus mengenai harga pupuk, nah ini kita ini juga mangkel ini sama petrokimia itu. Kemarin itu bulan Juli kita, Mas nggak beli pupuk, ini pupuk mau naik. Bulan Agustus harganya turun. Nah, pokoknya kemarin itu kita sudah tebus yang banyak itu, dan harga sekian, terus bulan ini tiba-tiba edaran terbaru turun, ya kan? Ya memang pupuk kita yang kita order itu ya sesuai dengan harga yang di Petro. Kita itu kalau ngambil kelebihan hanya Rp50, khusus yang apa namanya PMUK ini ya, hanya Rp50. Jadi apa namanya, ya Rp50 ini ya, Dina, ya. Nah, Rp50. Jadi kalau harga dari Petro itu 8.000, umpamanya ini ya, saya tidak hafal ya, 8.000 kita jual 8.050. Jadi ya satu kilo Rp50, 2.500 itu ininya itu ya, ininya itu kita ini ya, kita nggak ngambil banyak-banyak memang untuk keperluan itu. Tapi itu tadi, jadi nanti yang order kemarin dengan yang order ini harganya beda Pak. Ini kita juga gak order dan pupuk, gak nyetok-nyetokan. Siapa yang mau beli pupuk nanti kita tampung, kita ini kan biar harganya up to date. Karena harga kan gak masuk akal. Dulu harga dinaikkan dengan alasan perang di Rusia. Ini bahan bakunya dari ini. Nah ini perang setahun gak habis-habis, harga malah turun. Ini kemarin turun lagi harga itu. Ya, harga itu malah turun lagi. Ya, itu seperti itu. Jadi apa namanya,
Untuk harga mengikuti ini Pak Wandi ya. Kemarin pengirimannya Pak Wandi, order kita harga berapa ya itu. Ya nanti saya kurang hafal Pak Wandi ya harganya ya. Dina nanti bisa ditanyakan ke petugasnya ya, itu seperti itu. Ya, jadi insya Allah ini kita cuma 1.950.000, jadi tidak terlalu banyak ya. Jadi mohon ya bisa dibelanjakan untuk pupuk, itu seperti itu. Ya mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih di mana selama ini ada forum komunikasi antara petani dengan APTN, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul akan bisa tertampung walaupun masih melalui proses. Jadi selama ini kalau misalnya dulu bobot tebu itu dihitung per kuintal, sekarang dihitung per kilogram. Ini kan adalah perjuangan. Jadi tidak serta-merta turun dari pabrik. Kemudian bagi hasil pun juga kemudian yang dulu 40-60 jadi sekarang 65-35. Ini kan perlu perjuangan. Oleh sebab itu saya berharap hanya mengimbau. Jadi APTN ini semakin meningkatkan kinerjanya walaupun menurut saya sudah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin permasalahan daripada yang tadi topiknya adalah rendemen, yang mungkin juga antara petani murni dengan bakul. Nah mungkin saya lihat kalau misalnya dari nama-nama kontrak itu muncul nama-nama baru, sehingga kalau misalnya saya hanya mengambil suatu kesimpulan, nama-nama baru itu rendemennya cukup tinggi. Sampai dengan istri saya itu bilang, ini kontrakku gak jenengku loh, jangan sampean. Ini kok sampai itu, aku nih rendemennya dulu. Jadi nih sampai sing duwe kontrak mesti kok begini loh, jeneng rendemennya dulu. Saya hanya mengatakan, oh dah, iya. Jadi mungkin ini juga salah satu yang mungkin perlu dicermati oleh APTN. Termasuk juga pada waktu pengambilan DO. Ini kan bisa juga melacak orangnya, ini adalah antara yang pemilik sesungguhnya dengan bakul. Nah ini mungkin loh ini kalau saya melihat dari beberapa pengamatan, ini kok orang ini ya, aku kalah terus. Aku biyen deh biji itu mesti ciper, mesti tak biji 8, 9, 10. Lah kok saya ini dari petani dadak rendemennya 6 main biji. Ini saya nggak tahu di mana letak kesalahan saya. Sehingga kalau misalnya ada dulu pernah pertanyaan saya masalah pupuk antara Supramin dengan pupuk kimia, ini katanya lebih bagus pupuk kimia dibanding dengan Supramin. Tapi kenyataannya sekarang di lapangan tidak sama aja. Pupuk Supramin dengan pupuk kimia juga rendemennya sama. Sehingga kami pesimis untuk pupuk dengan pupuk yang mahal tetapi rendemennya pun juga sama. Kemudian juga forum ini tadi saya katakan ya menurut saya makan siangnya dikemasnya bagus sekali, cuma yang hadir itu ya cukup minim sekali menurut saya, sehingga secara aspirasi dari petani ini mungkin bisa dimunculkan pada saat-saat forum seperti ini. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, terima kasih. Hampir sama. Ada tambahan sedikit daripada yang lain, yaitu KPTR meningkatkan kinerja untuk lebih mengadvokasi petani.
Pak C1 Presiden kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya. Jadi petani Arta ini mari sama-sama berani tak ajarkan deh. Dalam arti kalau memang mutu tebangan kita ini bagus, menurut kita ini bagus dan bersih, toh nanti di sana hasilnya jelek, kita langsung aja masuk ke Paci. Besok pasti ada, pasti. Jadi pengalaman saya setiap kali malam kalau saya longgar, pasti saya main ke pabrik. Begini saya lihat kondisi tebu yang digiling itu bagaimana. Kita harus tahu. Terus sehari itu yang digiling itu berapa? Paginya dapat gulanya berapa? Itu sudah ketemu RS. Jadi kita ngomong berdasarkan teori, bukan pengalaman. Saya hanya teori, fakta, melihat pembuktian sendiri saya. Jadi makanya Pak J itu ketakutan kalau menghadapi saya. Pernah kemarin masalah benar. Kalau begini caranya, bagaimana cara menganalisa rendemen? Tebu jelek dikasih rendemen bagus, yang bagus dikasih jelek. Ini terbukti. Kemarin rendemen saya 967. Itu tebunya bukan tebu bagus, tebu jelek. Malah saya di warungnya Mbak Susi bilang, dikei rendemen api belum elek, murid-murid. Kalau tidak sesuai kan ya juga. Malah yang baik itu dikasih rendemen 7. Yang baik. Nah yang rendemen 9,67 itu bukan tebangan saya. Tebangannya Mas Harmo. Penebangnya KDKTA. KDKTA kan itu tebangannya. Itu loh 9,78 berat. Tebunya pendek-pendek sampai anselingnya itu 3. Itu dikasih rendemen. Nah, terus analisanya gimana? Kemarin sama Pak Jen, waktu ke rumah saya sama Pak Jen, Pak aku gak kenal kalau sama mengapi Pak, sama Pak laporan nanti pikir. Ini pembuktian sudah ada, sudah saya siapkan semua. Saya sampai bilang gitu. Benar ya bilang gitu. Saya sampai ngomong, saya memang tugas saya di APTN itu mengadvokasi petani yang di dalam, yang di luar ada sendiri. Saya memang advokasinya atas saja. Jadi saya berbagi, tapi saya kenal baik dengan saya. Saya percaya sama Dura, mestinya kerjanya lebih bagus. Takut dengan hal-hal macam ini. Masa seorang GM tidak tahu ada permenangan ini? Tidak mungkin Pak. Nah ini Agustus ini waktunya RTK masalah. Nanti RTK akan saya sampaikan begitu. Kalau memang tetap hasilnya tetap, mungkin saya tidak lanjut itu benar. Saya mau izin ke APTN asal sana. Akan saya bawa ke Hanamku betul. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Lurah ada 2 yang bisa kita jadikan ini. Kalau kita merasa bahwa randemen itu tidak sesuai dengan tebu kita, apalagi kita tebu sendiri, ya kita harus berani melapor, ya, berani melapor. Seperti itu. Yang kedua,
Agustus waktunya FTK, ya nanti kita akan mengirimkan surat bahwa waktunya FTK, kita minta PG untuk FTK. Ya. Mungkin yang lain tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, ini kita kita simpulkan dari beberapa hal. Yang pertama, yang dikeluhkan oleh petani adalah randemen yang tidak sesuai. Ini tadi ada beberapa ya, banyak yang mengatakan itu merasa randemen tidak sesuai. Ya, jadi kadang tebu sendiri randemennya jelek, dijual bagus, tapi kalau melihat kontrak warung-warung, jadi bahasa ininya kontrak warung-warung kok randemennya bagus-bagus gitu ya. Itu seperti itu pertama. Terus juga ada petani yang mengatakan di lahan yang sama di bawah KTM randemennya minimal 8,5 berkali-kali, ya kan? Tapi di bawah kecukir randemennya di bawah 7 itu tadi Pak Rubianto. Juga ada petani bilang ya berikan petani hak sesuai dengan haknya. Ya kalau memang bagus ya kasih bagus, kalau memang jelek ya dikasih jelek. Terus untuk pupuk wadi-wadi yang keluar dari randemenan itu pupuk sesuai dengan harga ketika kita order, ya kita ngambil Rp50, ya hanya Rp50. Terus untuk Pak Bambang yaitu meningkatkan kinerja dari Pak Lurah tadi, berani melapor atau bertindak, terus harus FTK Agustus, ya itu ya. Sebenarnya ada satu lagi yang saya minta, mungkin ada yang bertanya tapi kok sampai akhir nggak bertanya-tanya, ya sudah. Jadi untuk bapak-bapak yang masih tetap di sini, ini khusus yang masih tetap di sini mengikuti sampai akhir, untuk karyawan bisa ini Mbak Dina, Mbak Dian, bonus bagi mereka yang mengikuti sampai akhir bisa mengambil uang DO-nya hari ini, ya. Yang sampai terakhir masih mengikuti silakan mengambil uang DO-nya hari ini ya. Lihat ini ya. Tapi kalau yang belum ya tunggu nanti transferan. Kan memang belum ditransfer ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebagai rasa terima kasih kepada bapak-bapak yang datang dan mengikuti sampai akhir ya. Silakan mengambil uang DO-nya hari ini ya. Silakan, tapi kalau besok belum ditransfer, loh kok ini wis oleh sampai malah kumpul tegak, malah kumpul oleh dicukup. Lagi aku kapan? Ya tunggu transferan ya. Namanya kita jual belum ditransfer terus gimana ya? Itu seperti itu. Terus yang bongkar ratun, yang bongkar ratun tahap kedua juga tadi kelihatan sudah mulai dicairkan. Insya Allah tahap ketiga 2-3 hari lagi akan kita cairkan juga ya. Itu saja dari saya ya, karena dari awal kok tumben nggak ada yang nanya kapan DO cair terus tanggal segini gitu kan. Tumben petani Arta ini nggak nanya DO. Saya sampai kaget, bahkan saya dari pertama nggak mau ngomong kapan DO cair, ini saya diem aja gitu kan. Nggak tahunya sampai akhir nggak ada yang tanya, tapi masih ada yang bertahan ya. Untuk itu kita berikan hari ini bagi yang punya DO dan masih bertahan sampai saat ini ya. Terima kasih bapak-bapak atas kesetiaannya. Silahkan mengambil DO. Uangnya ada ya Pak ya? Ada kan? Oh, saya nanti udah bilang ini nggak taunya uangnya masih di bank, susah saya ya. Ya silahkan monggo antri, kalau memang dibutuhkan bisa diambil uang DO-nya. Kalau mau ditabungkan ya ditabungkan atau ditandatangan, ditabungkan di rekening ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.